Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini dan kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu materi kosen. Jadi kita kan kemarin sudah membuat as bangun ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya setelah kalian buat as bangunan dengan ukuran yang pas, kemudian masuk ke materi yang berikutnya yaitu pembuatan kusen bangunan. Jadi maksudnya kusen bangunan itu apa? Itu kurang lebih kayak pintu, jendela, terus ventilasi. Jadi kurang lebih akses untuk keluar masuk baik itu udara atau manusia. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih yang berkaitan dengan kusen seperti itu. Nah, yang nantinya akan kita gambarkan yaitu yang pertama ada pintu di sebelah sini ya, teman-teman. Kurang lebih nanti hasil jadinya seperti ini. Kemudian yang kedua ada jendela yang nanti gambarannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada di sini kombinasi pintu dan jendela yang gambarannya nanti kurang lebih seperti ini. Dan di sini saya menggunakan pintunya tipe pintu butterfly atau dua daun pintu. Dan yang terakhir ada yang namanya ventilasi boven atau biasanya itu berada di toilet atau kamar mandi. Untuk boven sendiri itu gambaran lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Jadi yang dinamakan boven itu seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pengerjaan. Yang pertama kita akan mengerjakan pintu di sini ya. Langkah yang pertama untuk membuat sebuah kusen pintu, kita buat dari sisi sebelah sini dulu. Kita buat rectangle REC sebelah sini ya. Masukkan ukuran 6 kali 12. Oke. Sebelum kita lebih lanjut lagi, alangkah lebih baiknya layarnya kita buat terlebih dahulu, teman-teman, yaitu layar kusen. Dengan di sini saya gunakan ketebalan 0,13. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan gunakan layar kusen terlebih dahulu sebelum kalian menggambar. Kemudian setelah ukuran kusen yang pertama 6 kali 12, kemudian di sini kan ada cowakan atau bukaan untuk pintunya ya, teman-teman. Ada seperti perpotongan di sini. Ini ukurannya 1 kali 4. Jadi di kusen yang kita miliki ini kita beri rectangle lagi berukuran 1 kali 4. Nah, kemudian kita tempel di ujungnya. Lalu tinggal kita trim dengan cara TR enter 2 kali dan kita blok saja. Otomatis dia sudah terpotong. Nah, ini kan masih berbeda garis ya teman-teman. Ini kita jadikan satu dulu dengan perintah join atau J enter. Otomatis dia sudah tergabung jadi satu. Ini 12 tingginya, lebarnya 6. Lalu untuk bukaannya ini 1 kali 4 gitu ya. Kemudian untuk lebar pintunya sendiri standarnya kurang lebih di 80 cm. Cara ngukurnya 80 cm dari mana? Kita buat line biasa untuk sebagai acuan ya. Nah, dihitungnya itu dari sini. Ujung sini kita tarik lurus, pastikan ortonya hidup dulu. Sejauh 80 cm. Nah, kemudian tinggal kita mirror saja sisi sebelah sini ke sisi yang satunya. Masukkan perintah mirror, kita ambil acuan tengahnya, lalu kita klik no. Nah, jadi acuan 80 cm itu dari ujung sini sampai sini ya, teman-teman. Kemudian setelah kita punya ukuran lebar pintunya, kita buat daun pintunya. Untuk daun pintunya tinggal kita tarik dari ujung sini saja sampai ujung sini. Kita gunakan rectangle. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk acuan garisnya yang 80 cm tadi boleh dihapus dulu. Lalu tinggal kita rotate saja di sini. Kita pilih daun pintunya, rotate. Kita pilih ujung di sebelah sini. Kita tarik ke atas. Pastiin ortonya hidup. Nih, jadi dia tegak lurus. Nah, ini untuk gambarannya pintunya sudah terbuka. Kemudian kita beri garis putus-putus melengkung.
Kayak gini, kita beri garis putus-putus melengkung dengan perintah ARC di sini, teman-teman. Kalau kalian pilih di ARC bagian bawah sini, ini pilihannya sangat banyak untuk penggambaran ARC itu sendiri. Nah, di sini kita gunakan center, start, end. Jadi maksudnya seperti apa? Itu kita disuruh memilih 3 titik acuannya. Yang pertama centernya di mana? Itu kita pilih di sini. Lalu garis itu dimulai dari mana? Itu dari sini. Dan end-nya atau berhentinya di mana? Itu kita pilih yang sini. Nah, ini kan masih kurang rapi ya, teman-teman. Kita blok sedikit, lalu kita tempel manual saja agar lebih rapi. Nah, kurang lebih seperti ini hasil jadinya. Kemudian untuk membuat garis ini menjadi garis putus-putus, caranya kita ambil dulu garisnya, kemudian kita masuk ke properties di sebelah sini ya, teman-teman. Kita klik yang ini, line type. Nah, ini kan aku udah punya ke garis putus-putus di sini ya. Kalau kalian udah muncul garis putus-putus di sini, kalian bisa langsung pilih. Otomatis dia udah berubah menjadi garis putus-putus. Tapi kalau semisal garis kalian atau properti kalian belum muncul untuk garis putus-putus, cara memunculkannya adalah seperti ini. Kalian klik order, kemudian pilih load di sini. Kalian pilih load, klik. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan untuk tipe garisnya itu sendiri. Di sini silahkan kalian pilih yang ini, dash atau dash di sini ya. Kalian klik di sini, lalu kalian pilih saja OK. Nah, nanti ketika kalian keluar, otomatis garis putus-putus di pilihan propertiesnya sudah muncul, gitu ya. Di bagian sini sudah muncul. Oke, setelah kita buat ini menjadi garis putus-putus, ini juga bisa kalian setting untuk panjang pendek dari garis putus-putus ini sendiri. Dengan cara kita blok masuk ke perintah properties atau PR, enter. Nah, ini bisa dilebarkan terlebih dahulu biar lebih jelas. Ada yang namanya line type scale. Nah, di sini bisa kita atur teman-teman. Misal kalau kita pengen garisnya itu kecil-kecil banget, garis putus-putusnya. Kita misal buat 0,1, kita enter. Nah, ini akan menjadi sangat kecil seperti ini, gitu ya. Atau silahkan nanti bisa kalian coba aja, disesuaikan aja kira-kira pasnya seberapa. Di sini saya gunakan scale 1 ya, teman-teman, udah cukup seperti ini. Jadi nggak perlu dikecilkan atau dibesarkan lagi. Kemudian setelah jadi untuk bagian kayu-kayunya ini, kita beri arsiran teman-teman agar menandakan di sini adalah sebuah kayu dengan cara masukkan perintah hatch atau H enter. Nah, di sini kita pilih dulu untuk ANSI 31. Ini untuk penggambaran kayu ya, teman-teman. Kita pilih ANSI 31. Kita pilih di sini yang pick point. Nah, tinggal kita pilih yang akan diarsir. Seperti ini teman-teman, kita arsir semuanya karena ini berupa kayu semuanya. Lalu jangan lupa gunakan layer arsir. Nah, silahkan nanti kalian setting sendiri untuk layar arsir, jangan lupa dibuat dulu ya. Aku di sini gunakan ketebalan garisnya 0,05. Kemudian setelah selesai, otomatis untuk pintu 80 cm sudah jadi. Nah, kemudian kalau kalian sudah selesai buat satu pintu berukuran 80 cm, silahkan nanti kalian buat juga untuk pintu berukuran 70 cm, teman-teman. Jadi kalian punya beberapa sampel pintu. Misal dengan perintah yang sama, mulai dari membuat REC berukuran 6 kali 12, lalu kalian bikin bukaannya di sini berukuran 1 kali 4. Langkahnya sama, silahkan kalian buat dengan ukuran 70 cm. Nah, kalau di sini kita cek dimensinya, ini kan 80. Silahkan nanti kalian buat juga yang 70. Jadi kalian punya dua, 80 dan 70. Dengan langkah yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Untuk berikutnya,
Saya akan contohkan penggambaran sebuah jendela. Jadi jendela di sini bisa kita lihat ya, tampak depannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dia dipotong di bagian tengah dan dilihat dari atas, kurang lebih komponennya akan seperti ini. Di sini ada kusen, ada kaca di sebelah sini. Nah, ini maksudnya apa? Kan kaca yang kita buat di sini tipe, sorry, jendela yang kita buat di sini tipe jendela hidup atau bisa dibuka. Jadi otomatis dia harus punya eh, list atau kusen tambahan di sebelah sini agar jendelanya bisa dibuka. Ada dua tipe jendela di sini teman-teman. Mungkin lebih jelasnya di sini saya berikan contoh. Nah, ini kalau gambarannya jendelanya jendela mati. Jadi dia nggak bisa dibuka, cuma kaca gitu doang. Nah, kalau yang akan kita gambar itu tipenya jendela hidup. Dia bisa dibuka. Nah, kurang lebih gambarnya kan seperti ini. Langsung saja kita gambar. Kurang lebih sama ukurannya buat kusen sebelah kiri dan kanannya. Kita masukkan ukurannya kurang lebih sama dengan pintu, yaitu 6 kali 12. Hanya saja di sini yang membedakan adalah bukaannya, teman-teman. Nah, di sini untuk bukaannya sendiri, kalau pintu tadi kan kita gunakan 1 kali 4. Kalau di jendela kita gunakan REC 1 kali 3. Jadi beda 1 cm, tertempel. Nah, ini ukurannya 1 kali 3. Nah, setelah itu tinggal kita trim saja, TR, enter 2 kali, lalu kita potong di sebelah sini. Lalu kita gabungkan garis di sini dengan perintah join atau J enter. Nah, lebih seperti ini bentuknya. Kemudian untuk lebarnya sendiri kita gunakan 50 cm. Kita masukkan line biasa, kita ambil ujungnya dari sebelah sini, kita tarik, pastiin ortonya hidup. Tarik sejauh 50 cm. Nah, lalu tinggal kita mirror. No, setelah kita cek, nah ini kan udah pas di ujung, ini pas di ujung. Tinggal kita buat untuk daun jendelanya. Perintahnya REC, kita tarik dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, untuk pembuatan atau ukuran dari ketebalan lebar dari kayu di sini, itu di sini kita gunakan 8 cm, teman-teman. Jadi kalau dicek DAL dari ujung sini sampai ujung sini itu dia panjangnya 8 cm. Nah, kita gambarkan saja di sini. Kita masukkan perintah line. Kita gambarnya dari ujung sini dulu. Kita ambil ujung sini, klik sekali, lalu tempel ke bawah, klik sekali, lalu escape. Nah, ini kan ketika kita klik, dia akan muncul garis yang kita buat tadi. Tinggal kita move sejauh 8 cm. Nah, yang ini tinggal kita mirror ke sebelah sisi satunya. No, nah otomatis kurang lebih sudah jadi. Tinggal kita beri arsiran kayu sama sesuai dengan eh, daun pintu yang kita miliki. Ini pun yang jendela kita berikan arsiran H atau H enter, masih sama ANSI 31. Nah, ini tinggal kita pilih seperti ini yang sebelah sini, teman-teman. Lalu kita escape. Nah, ini kan layarnya masih layar kayu ya, teman-teman. Kalau kalian cek, layarnya masih layar kusen, maaf. Layarnya masih layar kusen. Harusnya kita kan gunakan layarnya itu layar arsiran. Itu untuk settingannya sebenarnya karena sama dengan settingan pintu arsiran di sini, itu kita bisa gunakan perintah match prop. Kita klik MA untuk shortcutnya, enter. Nah, acuannya akan arsiran di sini. Kita pilih saja arsirannya untuk di sini. Kita klik sekali itu. Kemudian kita tempel di sini. Nah, otomatis dia settingannya sudah sama dengan daun pintu yang kita miliki. Nah, ini untuk jendela satu daun jendela. Kalau misal kita mau buat dua jendela dengan
tipe yang berjajar atau 2 sampai 3 jendela itu untuk kusennya sedikit berbeda teman-teman. Jadi mungkin saya praktekkan langsung. Di sini saya blok, kita masukkan copy. Nah, di sini untuk pembuatan jendela dengan 2 daun jendela, pertama arsirannya kita hilangkan dulu saja agar lebih mudah. Kemudian kita copy untuk jendela di sini, kita tempel sebelahnya. Nah, ini kan kita udah punya 2 jendela nih teman-teman. Itu nggak bisa asal kita tempel kayak gini aja. Nah, ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Soalnya kusen yang ada di bagian tengah ini double. Jadi yang sini udah punya sendiri, yang sini udah punya sendiri. Ini nggak boleh. Harusnya ketika ada 2 jendela berjejer seperti ini, untuk kusen bagian tengah itu harus menjadi satu. Nah, caranya seperti apa? Ini akan saya praktekkan langsung ya, teman-teman. Kita geser sedikit. Nah, untuk jendela yang sebelah sini, terutama di sisi sebelah sini, akan saya hilangkan. Nah, untuk sisi atau kusen di sebelah sini akan saya hilangkan dulu. Kita hapus. Selanjutnya, kita geser bagian ini dengan perintah move. Acuannya kita ambil di sini. Kita klik sekali dan kita tempel di sebelah sini. Tinggal kita trim untuk merapikannya. TR, enter 2 kali juga bisa. Nah, otomatis dia sudah menjadi jendela 2 berjajar. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, kalau dia cuma ditempel gitu aja nggak boleh, kusennya harus gabung jadi satu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Begitu pula untuk kusen yang jajar 3. Untuk caranya pun sama kurang lebih. Kalau kalian mau buat jendelanya itu berjajar 3, itu kurang lebih perintahnya sama. Tinggal yang sebelah sini kita hilangkan. Sini kita hilangkan, lalu tinggal kita geser. Kita move, tempel di ujung sini. Nah, tinggal kita rapikan sedikit. Otomatis dia sudah menjadi jendela berjejer 3. Jadi kalau ada 2 jendela yang berjejer, itu kusennya harus jadi satu teman-teman. Seperti itu ya. Kurang lebih untuk jendela silahkan kalian buat nanti sesuai kebutuhan kalian. Di sini saya buatnya itu sampelnya ada sampel 1 daun, 2 daun, dan 3 daun jendela. Jangan lupa setelah itu kalian beri hedge. Nah, untuk pemberian hedge, saya sarankan setiap sampel itu diberi beda-beda. Jadi kalau misal ini kan sampel 1, itu kalian hedge dulu sampai selesai. Kemudian untuk sampel 2 pun seperti itu. Kita masukkan hedge, ANSI 31, kita home, layarnya ganti arsiran dulu. Nah, kita pilih di sini. Nah, setelah selesai satu bagian atau satu sampel, kita escape teman-teman. Soalnya kenapa? Nggak tak langsung arsir sebelah sini juga. Karena ketika nanti kalau aku pengen ngedit atau ngubah atau entah apapun itu, ketika aku klik untuk arsirannya, dia akan gabung teman-teman. Jadi kenapa aku sarankan untuk membuatnya satu sampel. Ya untuk tadi kan untuk penggambaran kusen dan bagian kayunya ya. Karena ini jendela, otomatis kan dia punya kaca teman-teman. Di sini pun di bagian tengahnya kita akan buat kaca dengan gambar kurang lebih seperti ini. Garis putus-putus di bagian tengah. Lalu kita gambar saja untuk kacanya, kita masukkan line biasa, layarnya layar arsiran. Nah, untuk garisnya karena kita tadi udah buat pintu otomatis kita udah punya properties garis putus-putus. Tinggal kita ubah saja dan kita sesuaikan besarannya dengan perintah properties atau PR. Nah, line tab scale-nya silakan diatur bebas, misal di sini 0,8 meter atau sedikit lebih kecil sedikit lagi 0,7. Nah, mungkin di sini udah cukup ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita copy saja untuk jendela yang lainnya.
seperti ini dan di sini. Nah, ini untuk jendela, gambaran denah jendela yang akan kita miliki. Kemudian setelah kalian buat pintu dan jendela, kita akan masuk ke yang ketiga, kombinasi atau gabungan antara pintu dan juga jendela. Nah, ini ada sedikit perbedaan teman-teman dari yang tadi kalian buat, tapi konsepnya kurang lebih sama. Yang pertama, ketika kalian udah punya pintu, ini bisa kalian copy aja. Kalian copy, bentar. Nah, tak geser di sini ya. Nah, untuk tipe yang aku gunakan di sini kan pintunya dua pintu atau pintu butterfly. Nah, di sini ukurannya biasanya kurang lebih standarnya itu di 70 cm. Jadi, sini sampai tengah 70, sini tengah sampai ujung 70. Jadi, total lebarnya itu 140 cm. Di sini kan tadi yang udah tak buat itu pintu ukuran 80. Otomatis ini harus tak buat pintu ini menjadi ukuran 70 dulu ya, teman-teman. Ini arsirannya tak hilangkan dulu saja agar lebih mudah. Ini mungkin akan sedikit lebih mudah karena aku udah punya ukuran yang pasti di sini 80. Untuk mengubahnya ke ukuran 70 cukup simple. Untuk garisnya ini kita hilangkan dulu. Ini kita geser, pastiin tegak lurus sejauh 10 cm. Nah, untuk daun pintunya pun jangan lupa diperkecil sejauh kita ambil daun pintunya, lalu kita tarik dari ujung sini ke bawah sejauh 10 cm juga. Nah, otomatis kita udah punya pintu ukuran 70 cm. Tinggal kita beri garis putus-putusnya. Gunakan layar kusen di sini, sini, dan sini. Nah, ini kita rapikan sedikit. Kemudian kita ubah ke layar putus-putus. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kalian cek dengan dimensi, dia akan tepat 70. Itu ya, teman-teman. Terus, nah untuk menempel sebuah kombinasi antara jendela dan pintu, pertama kita ambil sampel jendelanya juga, teman-teman. Kita copy, kita ambil di sini. Nah, untuk penggambaran jendela dan pintu itu seperti ini, teman-teman. Kalau kalian ketika masuk rumah, kalian buka pintu itu kan ke dalam. Nah, gambarannya ini udah pas kalau kalian masuk dari sini, masuk ke dalam. Tapi untuk jendela, untuk bukaannya sendiri itu kan otomatis harus keluar. Gak mungkin kan kalian buka jendela itu ke dalam rumah. Jadi otomatis ini harus kita mirror terlebih dahulu. Kita mirror, kita hapus saja untuk acuannya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Gambarannya kalau misal ini bagian luar rumah, terus ini bagian dalam rumah, kan kalian gambarin jendelanya kurang lebih seperti ini dan pintunya seperti ini. Nah, terus untuk arsirannya ini kita hilangkan dulu agar lebih mudah. Nah, ini nggak bisa asal kalian tempel teman-teman. Misal kalian tempel kayak gini aja ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus men-settingnya agar menjadi satu kusen. Dengan cara kita kan udah punya sampel jendela di sini ya teman-teman. Ini tinggal kita pilih saja ujung yang sebelah sini, lalu kita hapus. Kemudian kita blok keseluruhan jendelanya, kita geser dari ujung sini, kita klik sekali, lalu kita tempel di ujung sini. Nah, tinggal kita rapikan sedikit di ujungnya. Nah, otomatis kombinasi antara pintu dan jendela udah jadi dengan satu kusen atau sambungan di bagian tengahnya. Jadi nggak double, teman-teman. Nah, karena ini aku mau buatnya itu tipe butterfly, otomatis ini harus kita mirror ke sisi yang sebelahnya. Dengan cara kita blok, kita masukkan perintah mirror. Nah, untuk mirror sendiri itu kita ambil ujung yang sebelah sini. Lalu kita tarik ke bawah. Oh, nah, ini bisa kita hapus untuk bagian tengahnya.
Otomatis kita udah punya sampel pintu butterfly dan kombinasi jendela. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa kita beri arsiran kayu dengan ANSI 31. Lalu kita pilih saja di sini. Nah, kita pilih pick point. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Escape. Dan jangan lupa untuk layernya itu layer arsir. Nah, ini hasil jadinya kurang lebih ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, kita masuk ke boven teman-teman. Untuk boven sendiri kan seperti yang tadi udah tak perlihatkan, gambarnya kan kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada dua kaca yang berjajar tapi berselingan. Yang sebelah sini dipasang di bagian bawah, yang sebelah luarnya dipasang di bagian atas. Untuk penggambarannya, itu kalau dari atas kurang lebih dia berjejer teman-teman. Jadi kalau boven ini kita potong di bagian tengah, itu kalau dilihat dari atas itu ada dua kaca yang berjejer teman-teman. Untuk penggambarannya ini cukup mudah, yaitu dengan pertama masukkan perintah rec, ukurannya masih sama 6 kali 12. Nah, karena ini tipenya buat boven itu kacanya kaca mati atau nggak bisa dibuka, otomatis kita nggak perlu bikin bukaannya. Kayak yang tadi kita buat. Ini kan ada bukaannya untuk jendela. Untuk pintunya pun kan ada bukaannya atau bisa kita bilang coakan lah seperti itu. Tapi kalau untuk boven kan karena kacanya ini udah menempel tetap nggak bisa dibuka, otomatis kita nggak buat coakannya. Nah, untuk ukurannya sendiri masih sama 6 kali 12, lalu untuk lebarnya kita masukkan acuan dari sini sejauh 50 cm. Kemudian tinggal kita mirror saja di sebelah sini, lalu kita tarik garis lagi di ujung sini, kita masuk ke layar arsir, kemudian kita masukkan line lagi dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini kita move, kita bagi lebar di sini menjadi 3 bagian yang sama. Ini kalau kita cek kan tadi untuk lebarnya 12 ya teman-teman. Nah, kalau dibagi 3 kan otomatis tinggal digeser 4 cm 4 cm. Jadi garis di sini kita move sejauh 4 cm. Lalu kita copy lagi sejauh 4 cm. Nah, ini kita ubah menjadi garis putus-putus. Kurang lebih seperti ini. Dan jangan lupa kita beri arsiran hatch untuk bagian kayunya. Poin. Nah, ini hasil jadi untuk boven teman-teman. Jadi, ketika nanti kalian selesai, kalian udah punya semua sampelnya. Nah, di sini aku buat beberapa sampel. Untuk pintu ada 2 sampel, ukuran 80-70. Terus untuk jendelanya sendiri ada 3, jendela 1, 2, dan 3. Maaf, ini belum tak beri kaca, bentar. Nah, terus untuk pintu kombinasi di sini aku udah punya 1 pasang dan yang terakhir boven. Silahkan nanti kalian buat ya teman-teman sesuai kebutuhan kalian. Nah, untuk bagian pintu kenapa tak buat 80 dan 70? Jadi untuk pintu kamar atau pintu ruang biasa itu kalian gunakan yang 80. Untuk pintu yang bagian 70 atau lebar 70 itu hanya digunakan untuk pintu kamar mandi. Jadi untuk ukuran 70 itu hanya untuk toilet atau kamar mandi, teman-teman. Lalu setelah kalian udah punya beberapa sampel di sini, kalian bisa mengubahnya menjadi sebuah blok, terutama untuk bagian pintu. Kita pilih di sini, lalu perintahkan atau masukkan perintah B, enter. Kita beri nama pintu 80. Oke, base point-nya mungkin di sebelah sini. Oke, kemudian lagi yang 70, B, enter. Kita beri nama pintu 70. Oke, nah kita pilih base point-nya di ujungnya. Kemudian setelah kita udah punya sampelnya di sini, kita bisa langsung tempel di
atau aplikasikan di denah rumah yang kita miliki. Nah, kita ambil saja di sini, kita copy. Ini yang untuk yang ukuran 70, mohon maaf untuk 80 itu untuk kamar tidur. 1, 2, dan kemudian nanti di belakang 1. Nah, di sini nanti silahkan kalian bisa sesuaikan dengan cara kita rotate. Cara menempelnya itu seperti apa? Itu seperti ini teman-teman. Kita move, kita ambil acuannya di tengah kusen yang sebelah sini atau bagian luarnya. Kita cari midpointnya. Lalu kita tempel di ujung as dari, di tengah dari as bangunan yang kita miliki. Nah, nempel sama kolom. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi antara as bangunan atau as denah kalian dengan kusen kalian itu udah pas di bagian tengahnya. Nah, mungkin kalau kalian kurang suka di sini bisa kalian mirror saja. Silahkan kalian sesuaikan apa namanya dengan ruang kalian. Bisa kalian mirror, tempel, rotate. Jadi silahkan bisa kalian atur sendiri. Seperti ini tinggal tak mirror. Kemudian ini tak sesuaikan lagi, move. Kita cari midpointnya, lalu kita tempel di as bangunan. Ini yang sebelah sini juga kita mirror, lagi, move. Kita cari midpointnya, lalu kita tempel. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk yang pintu 70, ini untuk kamar mandi. Kita copy saja, kita ambil midpointnya, langsung bisa kita tempel di bagian yang akan kita gunakan. Nah, ini kita rotate RO, kita ambil tengahnya sini. Nah, otomatis dia sudah pas menempel di bagian yang kita miliki. Kemudian ini udah pintu bagian depan, akan saya tempel pintu kombinasi yang saya miliki. Sorry, ini tak blok dulu, copy. Ini kita ambil acuan bebas dulu ya teman-teman di sebelah sini. Nah, ini kan tadi belum tak bikin blok ya teman-teman. Mungkin agar lebih mudah aja kita buat blok dengan perintah yang sama, B, enter, kombinasi dalam kurung butterfly dan jendela. Silakan bebas kalian namai apa, lalu tak pilih untuk base pointnya di sini. Nah, ini kan kita mau nempel apa namanya pintu ini di tengah dari bidang yang saya miliki. Kalau misal kayak gini, kita blok, kita move, kita ambil ujungnya, itu bisa aja teman-teman. Kita ambil di sini, lalu kita cari tengahnya, itu bisa aja dengan cara manual lah, kurang lebih seperti itu. Misal kayak gini, terus kira-kira aja di sebelah sini. Nah, cuman yang jadi perhatian di sini bagian tengahnya ini yang kita tidak tahu. Jadi saya ulangi, keluarkan lagi. Nah, ini kan antara ujung sini sebelah kiri sini sampai ujung sini ini kan nggak ada garisnya ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngetahuin atau nyari titik tengahnya itu di mana. Cuman bisa kita masukkan perintah seperti ini. Jadi caranya kita pilih terlebih dahulu untuk gambar yang akan kita geser, karena kita akan pindah. Kita masukkan perintah move, enter. Nah, di sini kan kita disuruh memasukkan base point atau acuan dari yang kita geser. Ini kita masukkan perintah M2P. Lalu kita enter. Nah, di sini tinggal kita tarik atau pilih 2 titik untuk menentukan titik tengahnya. 1 titik ujung di sini, lalu 1 titik ujung lagi di sini. Nah,
otomatis dia sudah berada di tengah dari apa yang kita ambil tadi. Saya ulangi sekali lagi, kita blok, masukkan perintahnya apa, move, lalu kita masukkan perintah lagi, sekali lagi M2P. Ambil ujung acuan satu di sini, lalu ujung acuan sebelahnya lagi. Otomatis dia sudah berada di tengah. Ini pun bisa kita aplikasikan ketika akan menempelnya. Jadi ini kan disuruh menentukan titik tengahnya nih. Ini sebenarnya sudah ada segitiga di sini. Cuman bisa juga dengan perintah seperti tadi. M2P, enter. Kita ambil tengah kolom di sini dan kolom di sini. Nah, otomatis dia sudah langsung menempel di bagian tengahnya. Seperti itu ya, teman-teman. Silahkan nanti bisa dipraktekkan sendiri. Terus yang terakhir untuk jendelanya akan saya tempel. Di sini saya gunakan yang 3. Saya copy saja. Sini untuk bagian depan kamar tidur. Nah, ini saya mirror dulu. Kita hidupkan ortonya. Ini juga bisa sama teman-teman dengan cara M2P tadi. Jadi kita blok, kita move, blok, M, enter. Kita masukkan perintah M2P. Dari ujung sini sampai ujung sini. Tinggal kita cari tengahnya. Ini juga bisa sama. M2P dari ujung sini ke ujung sini. Nah, otomatis dia udah berada di tengah, teman-teman. Lalu ini tak copy. Nah, karena udah ada titik tengahnya, kita bisa ambil aja midpoint-nya di sini. Kita tempel di kamar tidur satunya juga. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Terus untuk bagian belakang akan saya beri satu tambahan lagi, jendela tipe 2 daun jendela. Nah, ini kan akan saya jejer untuk jendelanya ya, teman-teman. Cuman kalau kayak gini kan nggak boleh. Jadi harus kita jadikan satu kusen dengan cara yang sama seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Bisa kita praktekkan di sini. Ini kan dia sudah menjadi blok ya tadinya teman-teman. Jadi kita nggak bisa pilih untuk RCD saja. Jadi kita pecah dulu dengan perintah explode atau X enter. Jadi otomatis dia sudah menjadi satu bagian masing-masing lagi. Arsirannya kita hapus. Untuk yang sini kita hilangkan, lalu tinggal kita geser. Cukup simpel teman-teman caranya. Dan kita rapikan sedikit. Jangan lupa kita beri hedge arsiran untuk ANSI 31. Nah, tidak masalah kayak gini. Sini. Oke. Kemudian enter. Nah, otomatis dia udah nyatu untuk bagian tengahnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penempatannya. Silahkan kalian praktekkan. Kemudian, oh ini, mohon maaf ada sedikit kekurangan untuk bovennya jangan lupa. Kita copy. Ini untuk boven kita tempel di kamar mandi. Jadi untuk ventilasi angin di kamar mandi. Ini juga kita masukkan perintah move M2P. Ujung sini sama ujung sini. Kemudian M2P lagi. Ujung sini sama ujung sini. Ini tinggal kita mirror saja. Mirror, titik tengahnya di sini. Nah, ini udah jadi teman-teman. Untuk pintu udah kita tempel semuanya, masuk ke setiap ruangan. Kemudian jendela pun udah kita pasang. Sini udah di jendela. Kemudian untuk boven atau ventilasi udara pun sudah kita pasang juga. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk pemasangan dari kusen jendela atau kusen bangunan kita. Silahkan kalian kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.